Kalau di industri ya mau nggak mau mutlak totally. Wonge dhewe masakan saiki dipangan sesuk-esuk ora apa-apa. Perut kita tuh wis udah tegbal. Mangan rendang bar dimasak saiki dipangan ra enak. Gak enak habis masak terus dipangan, dinengke dulu. Ya. Udah 3 hari baru dimakan. Nek bule mencret rek. Berawal dari personal hygiene dulu. Sebelum kita bicara ke peralatan, ke tempat, itu pertama adalah personal hygiene. Dalam artian kebersihan si penjamah atau pengolah makanan ini. Mau dari bahan makan, mau processing, mau packaging, itu berasal dari personal hygiene si penjamah makanan tersebut. Ya, sebelum mengolah itu ya si penjamah orangnya wajib mandi dulu. Waktu bangun tidur, masih belekan, masih ini, sudah memegang makanan. Ini kan, apa ya, kuku. Tidak boleh pakai, apa ya, nek orang-orang sekarang kan lagi tren dengan, nah batu ake, cincin tidak boleh, batu ake tidak boleh, jam tangan tidak boleh, karena itu akan berisiko sekali. Di situ kuman akan bersarang. Karena jamu tidak mungkin dicuci, pakai ini kan nggak mungkin, cincin juga tidak mungkin. Terus-terusan paling sekali-kali lah orang cincin paling nyopot sekali-kali dicuci pakai lagi. Selebihnya di ini kan cuma baru gini doang. Terus apa ya, pakaian juga harus. Kalau di industri itu justru malah pakaian itu baju yang dibuat, katakanlah kita yang ada di kitchen ya, masa di kitchen itu, baju itu mau dari bawah sampai atas tidak boleh keluar dari hotel. Harus ganti. Event itu sepatu, pokoknya dari bawah sampai atas itu dari luar begitu tuh masuk harus ganti semua. Kalau di industri yang lebih lagi ada kita masuk ke ruangan harus sterilisasi, steril semua. Jadi begitu masuk udah lewat disemprot steril semua. Udah baju baru pakai steril. Nah, kalau di jalan siapa tahu? Kita tidak ada yang tahu. Di jalan itu kita terkontaminasi sama apa, kita nggak ada yang tahu kan. Event pakai sabun pun setelah itu kan harus namanya di washer sanitizer. Sanitizer itu pun kalau di sini kan juga di laundry itu kan pakai chemical untuk pencucian dulu. Habis itu dipanaskan dengan suhu yang 90 derajat, di atas 90 derajat. Ya. Habis itu masih dipres. Dan kita kalau dibawa ke rumah ya, katakanlah mau dilipat, mau di apa, kita jaga-jaga buat di jalan. Jalannya ya katakanlah kita pakai sepatu udah pakai dari rumah. Sampai sini gak ganti. Sepatu di jalan kalau nginjet something yang notabene ya itu apa mengandung bakteri atau virus, ya kita masuk ke ruangan yang harusnya steril sama di situ. Pokoknya sebelumnya ke personal hygiene. Terus satu lagi itu kalau apa ya, tadi badan udah bersih semua dari kuku, tangan, terus hidung, mata, telinga itu pokoknya harus bersih semua. Boleh rambut panjang, cuman kalau rambut itu kalau di ini biasanya kan diikat atau dipakai hairnet. Kalau enggak ya kalau di rumah emak-emak pakai kerudungan itu malah lebih safe, karena ya sebenarnya kalau sampai makanan itu jatuh rambut satu aja, di situ tuh bukan hal sepele. Ayo katakanlah cuma rambut satu lah, aku sebarkan, tapi tidak simple itu. Di situ tuh di dalam rambut itu ada ribuan bahkan jutaan bakteri atau virus yang kita tidak tahu itu berbahaya. Pertama adalah faktor apa itu dalam pengolahan makanan di dunia itu adalah itu yang paling digarisbawahi dari awal untuk dalam pengolahan makanan. Terus kalau bicara era milenial, era ini ya, sebenarnya dalam pengolahan makanan itu jauh sebelum era ngaku sekarang era milenial, era ya sekarang yang ada lah ngakunya generasi apa? Generasi Y ya. Benar di dunia industri terutama untuk food and beverage itu udah jauh-jauh. Sebelum itu hand glove wajib, masker wajib. Itu sudah bukan sekarang ini. Itu sebenarnya kalau kita di dunia industri terutama di kitchen, di food and beverage itu sudah SOP dari dulu, bukan barang cuci tangan lah, maskeran lah, terus apa pakai hand glove lah, itu sudah sebenarnya bagi kita sudah hal yang dari basic kita masuk ke kitchen sudah sudah SOP udah
bukan sekarang ada dengan adanya pandemi ini, bagi kita sudah hal itu sudah ya kita boleh sombong dulu. Kita sudah zaman kita belajar sudah menjalankan itu gitu. Dan itu memang sebenarnya dari mbah-mbah kita tuh dari dulu sudah menjalankan ya. Mereka katakanlah masih mungkin untuk pemikirannya belum sejauh itu, cuman dalam pelaksanaannya nenek moyang kita sudah mungkin 10 langkah di depan kita. Zaman-zaman nenek moyang kita itu ya, mbah-mbah saya dulu itu di depan rumah tuh sudah ada padasan, namanya padasan pancuran air. Kalau kita pergi dari manapun, kita harus cuci tangan di situ. Itu nek katanya Mbah Bian ini kan pemikiran belum sejauh untuk virus, untuk ini tidak. Mereka adalah sawan. Ben ora sawanen le, kowe cuci tangan, kowe bar sekolah lunga. Sing nempel ben lunga. Teknologi kan mungkin belum secanggih sekarang, cuman cara pemikiran dia 10 langkah sudah jauh di depan kita. Sebenarnya itu basicnya dulu, baru ke taraf pengolahan makanan. Itu pertama dari pemilihan bahan terutama. Setelah kita bersih semua, pemilihan bahan makanan itu ya benar-benar masih yang kualitasnya benar-benar bagus. Karena kan kalau ini rata-rata kalau buat industri itu kan kalau bisa yang umurnya bisa rada panjang, cuman tanpa bahan pengawet, ya kan? Karena sebenarnya kalau cuman mau manjangin umur sih kayak bahan pengawet wis selesai urusannya sesimpel itu. Cuman kan dibalik itu kan balik ke tadi kesehatan yang kita konsum tadi kan. Kita menghindari seperti ya kalau menghindari 100% enggak, karena emang tidak bisa. Cuman kita ya ada meminimize lah. Katakanlah kudu sing mlebu 10, yang masuk cuma 5 kan sudah meminimize. Pilih barang yang benar-benar kualitasnya kualitas bagus. Kalau mau buat istilahnya ini kan di samping buat makan diri, kita juga bisa buat jual ke HACCP. Itu sebenarnya itu hasad. Kalau kepanjangannya aja ntar ini sebarin satu hasad, analyze critical control point. Jadi di situ di dunia industri food and beverage, makanan dan minuman itu sangat membantu kita dalam mengontrol sejauh mana makanan ini layak dan aman untuk dikonsumsi. Karena di situ ada step sekian panjang, cuma nanti simpel aja ya. Ini kalau penjabarannya, kalau ini 2 hari nggak selesai HACCP itu. Simpel aja. Ini jadinya tadi balik lagi, HACCP adalah pedoman terutama untuk kita yang industri ini untuk pengawasan makanan kita ini masih aman dan layak untuk dikonsumsi. Jadi ada rambu-rambunya. Kalau katakanlah kayak di lampu itu kan ada 3 lampu-lampu itu, lampu lalu lintas itu ada merah, hijau, kuning. Nah, di situ sama sebenarnya di HACCP direkuk atau dimasak lagi, atau ini prosesnya bisa dibekukan. Setelah beku bisa dikonsum sekian minggu, sekian hari, sekian bulan, atau bahkan sampai 1 tahun. Itu ada rambu-rambunya masing-masing. Nah, dari rambu-rambu itu kita kan ada ketentuannya masing-masing. Contoh, tadi sini ada namanya makanan itu ataupun minuman food poisoning. Makanan tidak layak dikonsumsi itu ada beberapa faktor. Ada 3 faktor. Faktor fisikal. Jadi makanan tadi disampaikan di awal campur sama rambut. Itu namanya fisikal. Terus ada namanya faktor bakteri. Bakteri itu bisa, contoh kita dari ngolah salah satu makanan unggas itu dari kita masaknya. Kalau unggas kan tidak boleh medium atau medium rare atau 3/4 matang kan. Kalau ayam harus benar-benar sampai cook 100%, harus benar-benar matang. Tidak boleh ada namanya di ayam itu ada darah sedikit pun. Kalau daging masih oke, steak masih oke. Tapi kalau namanya ayam itu kalau sampai masaknya tidak benar-benar matang 100%, itu akan ada salah bakteri yang sangat mematikan, namanya E. coli. Wah, itu kalau di Indonesia sendiri belum terlalu banyak ditemukan kematian akibat E. coli itu masih. Cuman kalau di luar negeri itu sudah banyak banget. Lagi adalah biologis.